Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pada pembelajaran Bahasa Inggris kelas 8 pada chapter 7 yang berjudul My Uncle is a Zookeeper. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang deskriptif di animals in the zoo. Kemudian kita hubungkan dengan simple present tense. Nah, pada video ini, saya akan melanjutkan untuk to communicate event that happen routinely, atau mengkomunikasikan kegiatan rutin yang terjadi. We will tell what the zookeepers do as their routines. Kita akan berbicara apa yang dilakukan oleh penjaga kebun binatang sebagai kegiatan rutin mereka. Nah, di sini nanti ada berbagai kegiatan yang akan kita ucapkan, tentunya dengan menggunakan kalimat dari simple present tense tadi. Gambar berikut bisa kalian lihat pada buku When English Rings a Bell kelas 8 pada halaman 91. Untuk gambar yang pertama, di situ terdapat seorang laki-laki atau penjaga kebun binatang yang sedang memberi makan beruang. Di situ kita bisa membuat kalimat He feeds the animals every day. Dia memberi makan binatang setiap hari. Bisa kita tuliskan he-nya kita ganti dengan nama orang, ya, Mr. Ahmad. Mr. Ahmad feeds the animal every day. Jika kita hubungkan dengan rumus dari simple present tense tadi, kita bisa menjabarkan Mr. Ahmad sebagai subjek. Atau bisa kita menggunakan he tadi ya. Mr. Ahmad dia laki-laki. Kemudian feeds. Feeds di sini merupakan kata kerja, memberi makan. Nah, pada kalimat feeds di sini kita tambahkan s. Mengapa? Karena di sini subjeknya merupakan he atau orang ketiga tunggal, yaitu Mr. Ahmad. The animals every day itu merupakan objek. Lanjut untuk gambar yang kedua. She prepares food and drinks for the animals every morning. Di situ dia gambarnya sedang menyiapkan makanan ya. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk binatang setiap pagi. Bisa kita ganti dengan nama Mrs. Siska atau Ibu Siska. Mrs. Siska prepares food and drinks for the animals every morning. Jika kita uraikan seperti tadi, Mrs. Siska sebagai subjek. Prepares. Nah, di sini menyiapkan merupakan verb. Ingat, prepares ditambah dengan s. Mengapa? Karena subjeknya she atau orang ketiga tunggal, yaitu Mrs. Siska. Food and drinks for the animals every morning merupakan objek. Next, untuk gambar yang ketiga. Di situ ada gambar dua orang sedang membersihkan kandang. They clean the animal cages every morning. Mereka membersihkan kandang binatang setiap pagi. Bisa kita rubah namanya pada kalimat. Bisa kita ganti dengan Mr. Hadi and Mrs. Gina. Mrs. Hadi and Mrs. Gina clean the animal cages every morning. Nah, di sini kan subjeknya terdapat dua orang ya, yaitu Mr. Hadi dan Mrs. Gina, Pak Hadi dan Bu Gina. Kalau kita menggunakan kata ganti untuk dua orang, kata gantinya adalah mereka. Jadi di sini
Verb-nya kita hanya menggunakan clean tanpa tambahan s atau is. Mengapa? Karena subjeknya adalah they, sedangkan the animal cages every morning merupakan objek. Next, untuk gambar yang keempat, itu ada penjaga kebun binatang sedang memandikan gajah. They wash the animals every day. Mereka memandikan binatang setiap hari. Mr. Warta and Mr. Kirna wash the animals every day. Ingat, di sini subjeknya ada dua orang, yaitu Mr. Warta dan Mr. Kirna, Pak Warta dan Pak Kirna. Jadi, pada verb kata kerjanya kita hanya menggunakan wash tanpa tambahan s atau is, karena subjeknya di sini adalah dua orang, yaitu Mr. Warta dan Mr. Kina, yang jika kita menggunakan kata ganti, kata gantinya adalah they. Next, untuk gambar yang kelima, di situ terdapat seorang penjaga kebun binatang yang sedang merawat seekor binatang. She takes care of sick animals regularly. Dia merawat binatang yang sakit secara rutin. Mrs. Indy takes care of sick animal regularly. Jika kita uraikan sesuai simple present tense tadi, she merupakan subjek atau di sini digantikan dengan nama Mrs. Indy. Takes care. Nah, takes care ini merupakan satu kalimat ya. Takes care merupakan verb. Di sini ditambahkan dengan s pada kata takes, karena subjeknya merupakan orang ketiga tunggal, yaitu she. Selanjutnya pada gambar yang keenam. Di situ ada gambar seorang penjaga kebun binatang yang sedang memperbaiki pagar. He regularly repairs the animal cages. Dia secara rutin memperbaiki kandang binatang. Mr. Matthias regularly repairs the animal cages. Pak Matias secara rutin memperbaiki kandang binatang. Ini juga sama seperti tadi, jika kita uraikan he sebagai subjek. Di sini kata kerjanya adalah repairs. Kalian kalau bingung, regularly-nya ini kalian hilangkan saja ya, biar nggak bingung. He sebagai subjek, repairs sebagai verb. Di sini kita tambahkan s karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu he. The animal cages merupakan objek. Sekarang kita akan mempelajari simple present tense dalam kegiatan rutin. We will learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. Kita akan belajar untuk menceritakan aktivitas rutin atau aktivitas yang kita lakukan secara rutin, regular. Untuk teks yang pertama, di situ ada Dayu. Dayu berkata, "My sister and I get up early every day." Saudara perempuanku dan aku bangun pagi-pagi setiap hari. We make the beds and clean the house. Kita merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. We also help mother to prepare the breakfast for the family. Kita juga membantu ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga. But before that, we never forget to do some exercise. Tapi sebelum itu, kita tidak lupa untuk berolahraga. We are just like other people. Kita juga seperti kebanyakan orang lain. We take care of our home. Kita menjaga rumah kita.
When we get home, we do the housework ourselves. Ketika kita di rumah, kita melakukan pekerjaan rumah kita sendiri. We wash the dishes. Kita mencuci piring. We also clean the bathroom. Kita juga membersihkan kamar mandi. We water the plants too. Kita juga menyiram tanaman. Untuk teks yang kedua, di situ ada Udin. Udin berkata, Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Dayu, Lina, dan Siti tidak pernah datang terlambat ke kelas. They walk to school, but they always get to school on time. Mereka berjalan ke sekolah, tetapi mereka selalu datang tepat waktu di sekolah. They rarely take public transport. Mereka jarang menggunakan transportasi umum. They look healthy and happy all the time. Mereka terlihat sehat dan senang sepanjang waktu. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. Mereka sering berbicara bahasa Inggris satu sama lain kepada teman mereka dan guru bahasa Inggris mereka. They ask questions in English. Mereka menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. They answer questions in English too. Mereka juga menjawab dalam bahasa Inggris juga. Their English is very good. Bahasa Inggris mereka sangat baik. Untuk teks yang ketiga, di sini ada Edo. Edo berkata, There is nobody at home most of the day. Tidak ada seorang pun di rumah sepanjang waktu. Both my mother and my father go to work. Ayah dan ibuku pergi bekerja. And the children go to school. Dan anak-anak pergi ke sekolah. But we usually have breakfast and dinner together. Tetapi kita biasanya sarapan dan makan malam bersama-sama. We do not only eat. Kita tidak hanya makan, but we also talk, chat, and tell jokes. Tetapi kita juga berbicara, berbincang-bincang, dan bercanda. Both my mom and my dad are very good cooks. Ayah dan ibuku sangat pandai memasak. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast. Ayahku sering membuat mie goreng dan nasi goreng untuk sarapan, with lots of vegetable and egg or chicken, dengan banyak sayur dan telur atau ayam. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Saudara perempuanku dan aku merapikan meja dan membersihkan piring setelah makan. Untuk teks yang berikutnya, di situ ada Benny. Benny berkata, Udin, Edo, and I go home straight away after school. Udin, Edo, dan aku langsung pulang ke rumah setelah sekolah. We do not go wrong place in our uniform. Kita tidak pernah pergi ke tempat yang salah dengan menggunakan seragam kita. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. Kadang-kadang kita pergi keluar pada sore hari untuk melakukan aktivitas ekstrakurikuler. In our free time, we often ride a bicycle around the town together.
Di waktu senggang kita sering mengendarai sepeda untuk mengelilingi kota bersama-sama. We sometimes swim in the river. Kita kadang-kadang berenang di sungai. The water is still clean and clear. Airnya masih bersih dan jernih. We also play football together very often. Kita juga sangat sering bermain sepak bola bersama-sama. Untuk teks yang terakhir adalah Siti. Udin, Edo, and Benny are always together. Udin, Edo, dan Benny selalu bersama-sama. They play together. Mereka bermain bersama-sama. They also exercise together. Mereka juga berolahraga bersama-sama. I like seeing them too close to each other. Aku suka melihat mereka dekat satu sama lain. Lina, Dayu, and I are their close friend too. Lina, Dayu, dan aku juga teman dekat mereka. The six of us often do our homework together. 6 di antara kita sering mengerjakan PR bersama-sama. We practice English together. Kita berlatih bahasa Inggris bersama-sama. We help each other. Kita juga membantu satu sama lain. And we learn from each other. Dan kita belajar satu sama lain. We also know each other family very closely. Kita juga tahu keluarga satu sama lain sangat dekat. And now we will list the activities stated by Dayu, Udin, Benny, Siti, and Edo that they and their families do as their routine, like the example. Nah, sekarang kita akan mencatat aktivitas yang dilakukan oleh semua anak-anak tadi. Aktivitas keluarga mereka atau aktivitas rutin mereka. Seperti yang ada pada halaman 98. Di situ dicontohkan pada nomor 1, here are what Dayu and her sister do as their routine according to Dayu. Di situ ada beberapa poin mulai dari A sampai I. Sekarang kita akan melanjutkan untuk yang nomor 2. Here are what Dayu, Lina, and Siti do as their routines according to Udin. Di situ ada 8 poin yang harus kita isi. Di situ kita bisa lihat pada gambar yang nomor 2. Untuk pernyataan yang pertama, Dayu, Lina, and Siti are never late to class. Untuk yang kedua, they walk to school, but they always get to school on time. Untuk kalimat yang ketiga, they rarely take public transport. Untuk poin yang selanjutnya, they look healthy and happy all the time. Next, they often speak English to each other, to their friends, and to the English teacher. They ask questions in English. Poin yang selanjutnya, they answer questions in English too. Dan poin yang terakhir, their English is very good. Untuk yang ketiga, here are what Udin, Edo, and Benny do as their routine according to Benny. Di sini nanti kita menjawabnya ada 6 poin. Untuk pernyataan yang pertama, Udin, Edo, and I go home straight away after school. Yang kedua, we do not go to wrong place in our uniform.
Yang ketiga, sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. Poin yang keempat, in our free time, we often ride on a bicycle around the town together. Yang selanjutnya, we sometimes swim in the river. Yang terakhir, we also play football together very often. Untuk yang keempat, here are what Udin, Edo, and Benny do as their routine according to Siti. Nah, di sini nanti kita mengisi apa yang dilakukan Udin, Edo, dan Benny sebagai aktivitas rutin mereka berdasarkan Siti. Untuk poin yang pertama, Udin, Edo, and Benny are always together. They play together. They also exercise together. I like seeing them too close to each other. Lina, Dayu, and I are their close friends too. Yang selanjutnya, the six of us often do our homework together. We practice English together. We help each other and we learn from each other. Dan poin yang terakhir, we also know each other family very closely. Untuk yang pertanyaan kelima, here are what Edo's family do as their routine according to Edo. Nah, di sini nanti kalian menuliskan aktivitas yang dilakukan keluarganya Edo, aktivitas rutin keluarganya Edo, berdasarkan yang diucapkan oleh Edo. Ada 9 poin yang harus kita isi. Untuk poin yang pertama, there is nobody at home most of the day. Yang kedua, both my mother and my father go to work. Untuk yang ketiga, the children go to school. But we usually have breakfast and dinner together. We do not only eat. Itu untuk yang kelima. Untuk yang keenam, we also talk, chat, and tell jokes. For the next sentence is, both my mom and my dad are very good cooks. Kemudian, my father often make fried noodles and fried rice for breakfast. For the last, my sister and I make the table and clean the dishes after the meals. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang video chapter 7 part kedua yang membicarakan tentang aktivitas rutin atau kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari. Dan juga mempelajari tentang simple present tense. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Thanks for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.